Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dari Los Angeles. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church. Saya Harili, Gembala Bidang. Kita akan meneruskan pembelajaran kita dari Yohanes pasal yang kelima, ayat 27 sampai selesainya pada ayat berapa saya belum tahu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami menyerahkan pembelajaran kami ke dalam tangan Engkau Bapa. Tolong kami, tuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam kami mengerti kebenaran firman-Mu. Lebih daripada itu, tolong agar kami dapat menjadi pelaku kebenaran. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, dan amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-27. Yohanes yang kelima, ayat yang ke-27. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Karena ia adalah anak manusia. And has given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Nah, gelar anak manusia, kalau kita lihat dalam terjemahan anak manusia di sini, M-nya itu dipakai dalam huruf besar. Kalau anak manusia untuk menunjuk para nabi misalnya, M-nya itu huruf kecil. A-nya huruf kecil juga. Di sini anak manusia, gelar anak manusia, A huruf besar, M huruf besar. The Son of Man. Ya. So, gelar anak manusia mempunyai pengaruh besar dalam pandangan dunia Yahudi. Daniel 7, ayat 13, sampai dengan 14 menyajikan visi tentang dia yang dijanjikan. Dia yang dijanjikan maksudnya adalah Yesus Kristus. Dalam wujud manusia. Tetapi dengan segala kuasa dan wewenang Tuhan. Dia 100% manusia, dia 100% Tuhan pada saat yang sama. Bukan separuh-separuh. 100% manusia, 100% Tuhan. That's it. Dalam keadaan begitu. Nah, sosok ini disebut sebagai yang seperti anak manusia. Ya, dan frasa ini umumnya digunakan sebagai rujukan kepada Mesias yang disebut juga sebagai anak manusia ini. Ketika digunakan dalam konteks seperti ini, frasa anak manusia bukan sekedar klaim atas kekuasaan, namun juga klaim terhadap nubuatan dan keilahiannya. Ya, Yohanes menggunakan frasa ini belasan kali dalam Injil ini. Dan ini terlihat sekitar 80 kali dalam gabungan 4 Injil. Jadi dalam gabungan keempat Injil ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada 80 kali frasa ini dipergunakan. Dalam Injil Yohanes sendiri, belasan kali. Ya. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus telah membuat pernyataan seperti itu. Dia mengaku memiliki sifat-sifat Tuhan. Itu tertulis dalam Yohanes 5 ayat 19-23. Dan kuasa atas hidup dan mati. Yohanes 5 ayat 26. Kita lihat, dia membangkitkan Lazarus yang telah mati 3 hari atas kehendaknya. At will. Dia bangkitkan. Lazarus, come forth. Orang mati ini mendengarkan suara Tuhan. Itu menunjukkan siapa jati dirinya. Padahal orang yang banyak yang melihat di sana waktu dia berkata Lazarus come forth, memberikan perintah kepada mayat, dan mayat itu bangkit. Seharusnya mereka mengerti siapa dia. Karena tidak ada manusia biasa yang dapat melakukan ini. Ini at will ini dilakukannya. Dia menunjukkan kuasanya atas hidup dan mati. Dia luar biasa. Nah, jadi dalam ayat-ayat sebelumnya Yesus telah menyatakan pernyataan seperti itu. Dia mengaku memiliki sifat-sifat Tuhan dan kuasa atas hidup dan mati. Penggenapan nubuatan ini adalah salah satu alasan Yesus menegur orang-orang Farisi karena mengabaikan firman Tuhan. Menurut Yesus, bukti yang dibutuhkan orang-orang ini untuk mengakui dia sudah ada dalam kitab suci. Yohanes 5:39, bukti-buktinya sudah lengkap. Dia nanti kita pelajari mengajukan 3 bukti
Bukti dari manusia, yaitu dari Yohanes Pembaptis yang mengakui dia sebagai Mesias ini tadi. Dan juga bukti daripada mujizat-mujizatnya karena dia diutus Bapa untuk melakukan ini. Dan bukti yang tersurat di dalam kitab suci. Cukup sebetulnya. Namun kalau orang tidak mau percaya, apapun yang diajukan sebagai bukti, tetap aja mereka tidak percaya. Nah, namun mereka yang tidak menerima Yesus tidak akan menerima Tuhan. Mereka yang menolak Kristus berarti pada saat yang sama juga menolak Allah Bapa. Yohanes 3 ayat 38, ayat 18 dan ayat 36. Yohanes 3 ayat 18 dan ayat 36. Yohanes 5 ayat ke-28 mengatakan, "Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya." Kita lihat, Lazarus mendengar. Nanti orang-orang di dalam kuburan pada waktu hari kebangkitan itu juga sama, mendengar suara. Do not marvel at this, for the hour is coming in which all who are in the graves will hear his voice. Yesus telah mengacu pada kuasanya atas hidup dan mati. Tertulis tadi dalam Yohanes 5 ayat 21. Bagian dari kuasa ini mencakup kemampuan untuk mengatasi kematian rohani. Yohanes 5 ayat ke-24. Juga seperti kematian fisik, Yohanes 5 ayat 25. Kematian fisik, Lazarus bangkit. Ya. Nanti pada akhir zaman, orang yang mati dalam Kristus dibangkitkan untuk hidup selamanya. Nah, hal ini juga berarti bahwa Yesus sebagai Tuhan mempunyai hak untuk menghakimi seluruh umat manusia pada kebangkitan akhir zaman. Ini benar. Nah, salah satu alasan Yesus mengingatkan para pendengarnya untuk tidak terheran-heran, do not marvel ini, dengan pernyataannya adalah bahwa kebangkitan di akhir zaman merupakan bagian umum dari pemikiran Yahudi yang ada. Semua orang Yahudi juga percaya nih bahwa saatnya orang mati akan dibangkitkan. Maka Maria dan Marta mengatakan hal yang sama kepada Yesus. Pada waktu Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ya, kami percaya. Orang mati nanti akan dibangkitkan pada saat itu. No. Aku kebangkitan dan hidup. Sekarang ini kalau kau berkata hidup, dia hidup. Beberapa kelompok menyangkal hal ini. Misalnya siapa? Kaum Saduki. Ini karena terjadi perpecahan antara Farisi dan Saduki. Saduki menyangkal ini. Farisi percaya akan kebangkitan orang mati. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul 23 ayat ke-8. Ini penting untuk memisahkan antara Saduki dan Farisi ini mengenai kepercayaan mereka. Paulus menempatkannya itu. Menuliskan itu. Namun, sebagian besar orang Yahudi sudah memahami bahwa akan ada kebangkitan yang mengarah pada penghakiman di masa depan. Maaf, Dr. Lukas yang menulis ini. Kisah para Rasul ditulis oleh Lukas kok. Tujuan Yesus dalam ayat 28 dan 29 adalah untuk menghubungkan kepercayaan yang diterima secara umum ini dengan pelayanannya sendiri. Ya. Pribadi yang diberi kuasa dan wewenang baik untuk kebangkitan ataupun untuk penghakiman adalah Yesus Kristus. Dia yang memiliki perkataan terakhir dalam menghakimi. Dengan demikian, dia Tuhan. Inilah peran anak manusia yang bersifat nubuatan yang seperti tertulis dalam kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat 13-14. Sebuah gelar yang sering Yesus nyatakan bagi dirinya sendiri, Mesias. Nah, Yohanes 5 ayat 29 kita lanjutkan, mengatakan, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya. And come forth those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of condemnation. Nah, ayat-ayat seperti Roma pasal yang ke-14 ayat 10 sampai 12 dan 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 berbicara tentang kebangkitan yang melibatkan penghakiman untuk upah kekal. Kadang-kadang tempat ini disebut sebagai tahta penghakiman Kristus. Disebutkannya seperti itu. Ya. Atau disebut juga sebagai tahta bema, bema sit.
Perbuatan yang kita lakukan tidak menentukan keselamatan kita, karena kita diselamatkan tidak tergantung dari usaha baik kita, perbuatan baik kita. Karena berapapun kebaikan kita, dikatakan oleh Alkitab seperti filthy rags, seperti kain kotor. Namun hal-hal tersebut mempengaruhi pahala kekal kita. Perbuatan baik kita menentukan pahala. Jenis mahkota yang akan kita terima. Yang itu diadili ditentukan pada bema seat ini atau takhta bema ini. Jadi pengadilan untuk orang-orang Kristen di bema seat atau takhta bema ini bukan, saya ulang, bukan untuk mengenai keselamatan atau tidak diselamatkan, tapi tentang pahala yang akan diterima, jenis mahkota yang akan diterima. Mereka yang dibangkitkan ke dalam kehidupan akan mengalami penghakiman pertama ini, yaitu penghakiman tentang pahala yang akan mereka terima berdasarkan perbuatan mereka selama hidup di dunia ini, baik maupun jahat. Ya, bagi mereka yang mati dalam Kristus, penghakiman yang mereka terima bukanlah tentang masuk atau tidak masuk surga. Mereka sudah masuk surga. Mereka pasti masuk surga karena mereka mati dalam Kristus. Karena apa? Karena Kristus sudah membayar upah dosa mereka pada saat mereka dengan iman percaya dengan segenap hati mereka dan mengaku dengan mulut mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekali lagi, bema seat ini atau takhta bema ini mengacu pada penghakiman tentang pahala, bukan tentang keselamatan. Mereka selamat bagi orang percaya. Berbicara tentang pahala, jenis mahkota yang akan diberikan kepada mereka. Nah, menurut Wahyu pasal yang ke-20, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15, mereka yang menolak Allah, yaitu mereka yang menolak Yesus Kristus, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kalau mereka menolak anak, mereka menolak Bapa. Mereka menolak Bapa, mereka menolak Allah. Anak. Menolak Allah Bapa, menolak Allah Anak. Menolak Allah Anak, menolak Allah Bapa. Karena Allah Anak dan Allah Bapa dan Allah Anak adalah satu. Ya. Jadi mereka yang menolak Allah, yaitu mereka yang menolak Yesus Kristus, akan dibangkitkan dari kematian dan kemudian dihakimi. Udah. Lautan kekal api neraka itu menunggu mereka. Penghakiman ini akan mengakibatkan keterpisahan abadi dari Tuhan. Kalau terpisah dari Tuhan, artinya mereka di neraka. Yaitu di dalam lautan api yang kekal. Sampai selama-lamanya dan tidak ada jalan keluar. Sekali lagi, perbuatan-perbuatan yang digambarkan adalah gejala kematian rohani. Bukan sesuatu yang perlu kita hindari untuk mendapatkan keselamatan. Kebangkitan menuju penghakiman atas dosa, kadang-kadang disebut penghakiman takhta putih yang besar, atau Great White Throne Judgment, atau penghakiman takhta putih, White Throne Judgment. Di sana ditentukan pada bema seat tidak ditentukan tentang selamat atau tidak selamat, sekali lagi, tapi tentang pahala, jenis mahkota yang akan diterima. Tapi pada White Throne Judgment atau Great White Throne Judgment, penghakiman menentukan bahwa mereka itu dimasukkan ke neraka, yaitu bagi mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Yesus menggunakan deskripsi kebangkitan terakhir ini dalam Yohanes 5 ayat 28 dan 29 untuk menghubungkan kepercayaan umum Yahudi dengan pelayanannya sendiri. Nah, kebanyakan orang Yahudi pada masa ini percaya akan kebangkitan semua orang pada akhir zaman, ya. Dan semua yang dibangkitkan akan dihakimi. Orang percaya dihakimi di bema seat, orang tidak percaya pada White Throne Judgment tadi, ya. Mereka yang mati dalam Kristus akan menikmati kehidupan kekal di surga bersama Allah. Dan mereka yang mati di luar Kristus akan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya dalam kekekalan lautan api. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum percaya kepada Kristus, saya dan kami semua di sini sangat mengasihi Anda sekalian. Karena itu saya mendorong Anda sekalian yang belum berada di dalam Yesus Kristus, artinya belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, kami sekalian mengundang Anda untuk membuka pintu hati Anda, bertobat, mengakui kesalahan Anda, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Maka nama Anda akan tercatat di dalam kitab kehidupan, dan pada hari penghakiman, pastikan Anda masuk ke dalam surga. Nah, kita doa sejenak yuk, 1 menit.
Bagi Anda yang berminat untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, mari kita berdoa dan buka pintu hati Anda. Katakan bersama-sama dengan saya, Bapa Surgawi, aku mengaku aku orang berdosa. Aku tidak mampu menghapus upah dosaku dari keberadaan diriku sendiri. Aku butuh Yesus untuk membayarkan upah dosaku dengan darahnya yang tercurah di kayu salib. Mari Tuhan, aku undang Kau masuk ke dalam hatiku menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Raja segala Raja, Engkau adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Aku telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih atas pengorbananmu di kayu salib, dan namaku sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Amin. Nah, bagi Anda yang ikut berdoa bersama dengan saya membuka pintu hati Anda, selamat datang di dalam kerajaan Allah. Nah, kita sekarang menjadi keluarga Allah bersama-sama. Ada pula yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati pada akhir zaman. Seperti orang Saduki misalnya ya. Tadi tertulis dalam Kisah Para Rasul 23 ayat ke-8. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus telah mengklaim seluruh kuasa dan sifat-sifat Allah. Hal ini mencakup kekuasaan atas hidup dan mati. Serta hak untuk menghakimi, itu ada pada Yesus. Hal ini sesuai dengan pengertian Ibrani tentang kebangkitan di masa depan, yang membuat Yesus mengatakan kepada para pendengarnya untuk tidak terheran-heran dengan apa yang ia katakan. Do not marvel, nggak usah heran. Kita lanjutkan dengan Yohanes 5 ayat ke-30. Aku, kata Yesus, tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. I can of myself do nothing. As I hear, I judge. And my judgment is righteous. Because I do not seek my own will, but the will of the Father who sent me. Dalam Yohanes 5 ayat 16 sampai 29, Yesus mulai menanggapi kritik-kritik yang ditujukan kepadanya. Orang-orang ini menganiaya dia, bahkan berusaha untuk membunuh dia, karena ia melanggar tradisi Sabat dan mengklaim setara dengan Tuhan. Yohanes 5 ayat ke-18. Ya. Ayat 30 merangkum poin yang Yesus sampaikan pada ayat sebelumnya. Dia bersatu sempurna dengan Allah Bapa. Tidak ada yang dapat memisahkan. Satu. Tapi mereka adalah Esa. Hear, O Israel, the Lord is one. Dengarlah, hai Israel, Allah itu Esa dan Esa adanya. Ya. Dia bersatu sempurna dengan Allah Bapa dalam ayat-ayat tersebut. Yesus mengklaim mempunyai sifat-sifat Tuhan. Secara khusus, Yesus menyatakan bahwa pekerjaannya, Yohanes 5 ayat 19, kasihnya, Yohanes 5 ayat 20, kuasa atas hidup dan mati, Yohanes 5 ayat 21, penghakiman, Yohanes 5 ayat 22, dan kehormatan, Yohanes 5 ayat 23, itu identik dengan milik Tuhan. Dengan memiliki sifat-sifat dan karakter seperti ini, dia mengatakan dia Tuhan. Bingo. Ayat ini menjembatani klaim Yesus tentang kesatuannya dengan Allah Bapa menjadi bukti yang mendukung klaim tersebut. Yesus membenarkan pengajaran dan pelayanannya dengan menghubungkannya dengan kehendak Allah. Ya, ada beberapa hal yang hanya dapat dibicarakan oleh Yesus dan tidak oleh orang lain. Karena dia yang mungkin mengetahuinya. Yohanes 8 ayat 14. Namun dalam konteks ini, dia sedang membahas kebenaran yang dapat diverifikasi oleh orang lain. Ya, jadi mereka termasuk dalam pandangan normal hukum Yahudi, di mana seseorang tidak bisa bersaksi atas namanya sendiri, nggak bisa. Sebaliknya dibutuhkan 2 atau 3 orang saksi untuk mempertimbangkan sesuatu yang dapat dipercaya. Ulangan 17 ayat 6
Bilangan 35-30. Seperti yang akan ditujukan dalam ayat-ayat selanjutnya, Yesus tidak pernah dan tidak akan menggunakan iman yang membabi buta atau kepercayaan tanpa bukti. Tidak semuanya disertai dengan bukti. Ketika Yesus ditantang, dia membuktikan itu. Sebaliknya, Yesus akan mengakui perlunya bukti. Yohanes 5, 31 dan 34. Dan kemudian memberikan contoh-contoh yang membuktikan klaimnya. Bahwa klaim itu adalah benar. Yohanes 5 ayat 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. If I bear witness of myself, my witness is not true. Ya, jadi dia membuktikan melalui kesaksian-kesaksian yang lain. Menurut prosedur hukum Yahudi, seseorang tidak dapat memberikan kesaksian sendirian atas nama dirinya sendiri. Ya, seorang pembohong yang kreatif dapat mengarang apa saja yang diinginkannya untuk membenarkan cerita. Nah, makanya orang tidak dapat menjadi saksi atas dirinya sendiri. Seorang saksi pun tidak dapat membuktikan fakta tanpa disahkan pihak lain. Mesti ada pihak lain yang mengatakan, ya itu benar. Ya, sebaliknya, dalam ruang sidang diperlukan 2 atau 3 orang saksi. Itu tertulis dalam Ulangan 17 ayat yang ke-6, Bilangan 35 ayat yang ke-30. Nah, nanti dalam Injil ini, artinya dalam Injil Yohanes, ya, Yesus akan menegaskan bahwa beberapa fakta hanya dapat disaksikan oleh Dia. Yohanes 8 ayat 14. Namun dalam konteks ini, klaim yang Yesus buat dapat diverifikasi dengan cara biasa, sehingga masuk akal untuk memberikan bukti. Bagian ini sangat penting dalam pembahasan iman Alkitabiah. Yesus tidak menyerukan iman yang membabi buta, saya katakan tadi. Ya, tidak menyuruh orang-orang Farisi untuk percaya karena aku berkata demikian. Because I said so. Bukan seperti itu. Ya, dia tidak sewenang-wenang kok. Dia berkata dan kemudian diajukan bukti-buktinya. Dia juga tidak mengabaikan perlunya bukti. Enggak, dia sertai. Sebaliknya dia memberikan alasan mengapa iman terhadap pesannya, terhadap firman-Nya adalah hal yang masuk akal. Ya, Yesus akan memenuhi persyaratan bukti yang normal bagi manusia dengan memberikan tiga bukti terpisah untuk membuktikan klaimnya. Ketiga kategori ini adalah 1, kesaksian manusia, 2, kesaksian manusia, yaitu kesaksian dari Yohanes Pembaptis, Yohanes 5:33. Yang kedua, pengamatan, observasi, yang berupa mujizat yang Yesus lakukan. Ada 7 mujizat yang dicatat oleh Yohanes, namun itu cukup membuktikan dia sebagai anak Allah. Itu Yohanes 5, yang ke-36. Dan ketiga, kesaksian dari kitab suci, Yohanes 5, yang ke-39. Yesus akan menggunakan argumen-argumen ini untuk melengkapi tanggapannya terhadap otoritas Yahudi yang menganiaya dia karena mengaku setara dengan Allah. Yohanes 5:18. Yohanes 5 ayat 32, ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. There is another who bears witness of me, and I know that the witness which he witnesses of me is true. Yesus telah ditantang oleh otoritas agama setempat. Orang-orang ini tersinggung karena Yesus melanggar tradisi Sabat dan mengaku setara dengan Allah. Yohanes 5:18. Daripada mengandalkan iman yang membabi buta, Yesus mengakui bahwa beberapa pernyataan perlu didukung oleh bukti. Yohanes 5:31 dan 34. Jadi sesuai dengan hukum Yahudi, Yesus memberikan 3 saksi yang diperlukan untuk membuktikan sesuatu sebagai fakta. Ya, 2 diantaranya adalah pengamatan berupa mujizat Yesus dan bukti kitab suci. Yang tadi dalam ayat 32, there is another who bears witness of me. Ya, and I know that the witness which he witnesses, Allah Bapa, of me is true.
Inilah anak yang kukasih, yang kepadanya aku berkenan. Tahtamu ya Allah. Ini dalam kitab Mazmur. Dia memanggil Allah kepada anak. Ya, dalam ayat ini Yesus mulai menjelaskan bukti kesaksian manusia. Pada awal Injil Yohanes, orang-orang Farisi telah mengirimkan simpatisan kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes yang setia pada panggilannya telah mengerahkan orang itu untuk menjauhkan dirinya dan mendekat kepada Yesus yang dijanjikan. Ya, dia bilang, menjauh daripada diriku, Yohanes, aku bukan dia, aku bukan Mesias, tapi justru kamu harus mendekatkan dirimu kepada Mesias. Itu permintaan daripada Yohanes Pembaptis. Ya, itu tertulis dalam Yohanes 1 ayat 25-28, sudah pernah kita bahas. Yang dijanjikan itu, seperti yang kemudian dijelaskan oleh Yohanes, adalah Yesus. Yohanes 1 ayat 29-31 sudah pernah kita bahas. Pada ayat berikutnya, Yesus akan secara khusus mengacu pada pesan Yohanes Pembaptis dan mendukungnya sebagai kebenaran. Kita lanjutkan, Yohanes 5 ayat 33. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. You have sent to John, meaning John the Baptist, and he has borne witness to the truth. Setelah Yesus menyembuhkan seorang pria pada hari Sabat, para pemimpin agama setempat sangat marah. Alih-alih merasa kagum dengan mujizat tersebut, melihat pekerjaan Allah di dalam mujizat tersebut, orang-orang yang berhati dingin ini malah marah kepada Yesus. Karena Yesus melanggar tradisi mereka dan mengklaim kesetaraannya dengan Tuhan. Ini blasfemi mereka anggapnya. Yohanes 5:18. Yesus menanggapi dengan menjelaskan bahwa dia sebenarnya setara dengan Allah dan memberi contoh spesifik. Yohanes 5 ayat 19-29. Ada contoh-contohnya kok. Setelah ini, Yesus mengakui bahwa klaim tertentu memerlukan bukti. Yohanes 5:31. Dan alih-alih mengajak orang beriman secara membabi buta, Yesus justru memberikan bukti tersebut. Telah kita bahas. Dalam ayat 32 dan 33, Yesus mengacu pada bukti pertama dari 3 bentuk buktinya. Kesaksian manusia, Yohanes Pembaptis. Secara spesifik, Yesus mengacu pada kesaksian Yohanes Pembaptis. Injil Yohanes telah mencatat para penyelidik dari kalangan Farisi yang mendekati Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 1 ayat 19-24. Dan pengakuannya tentang Yesus sebagai Mesias. Yohanes 1 ayat 25-28. Karena Yesus memiliki sudut pandang yang unik, kebenaran kesaksiannya tidak bergantung pada masukan orang lain. Sebenarnya tidak. Yohanes 5 ayat 34, Yohanes 8 ayat 14. Namun dia mengakui kebutuhan alami manusia akan konfirmasi karena manusia itu keras kepala pada wujudnya. Yesus juga akan menyebutkan 2 bukti lain, yaitu mujizatnya dalam Yohanes 5 ayat 36 dan tulisan yang tertulis dalam kitab suci yang menulis tentang pribadinya, mulai dari perjanjian lama yang menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Yohanes 5 ayat 39. Nah, kita lanjutkan dengan Yohanes 5 ayat ke-34. Tetapi aku tidak memerlukan. Dengarin itu. Yesus mengatakan, aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yet I do not receive testimony from men. But I say these things that you may be saved. Kebenaran tetaplah kebenaran. Baik orang percaya terhadap kebenaran itu atau tidak, nggak ada masalah. Kebenaran tetap kebenaran. With or without us, dengan atau tanpa kita, itu tetap benar. Seandainya Yesus berdiri di jalan-jalan Yerusalem dan hanya berkata, akulah Tuhan dan Mesias, ini pun benar. Sebagai Tuhan adalah hal-hal tertentu yang hanya dia yang dapat mengetahuinya. Ya, karena dia Tuhan. Kalau dia coba mengungkapkan segala sesuatu tentang roh, tentang surga,
Dalam bahasa manusia nggak ada. Manusia nggak mungkin mengerti. Karena itu seringkali tentang surga dan gambaran tentang Allah Bapa, dia gambarkan dalam bentuk perumpamaan. Kita hanya samar-samar mengerti. Sampai kita bertemu muka dengan muka, baru kita mengerti secara persis siapa dia. Karena bahasa manusia, saya katakan sekali lagi, terbatas dan sangat terbatas. Terbatas pada apa yang dapat kita lihat, dapat kita rasakan, dapat kita dengar, digambarkan dalam bentuk kata-kata. Jadi tergantung kepada panca indera kita. Kita dapat mengucap rasa manis, ada perkataan manis. Kita dapat mengucap rasa pahit, asin, dan sebagainya. Tapi dunia roh yang tidak dapat kita raba dan tidak dapat kita lihat, nggak ada kata-katanya. Bagaimana kita memiliki kata terhadap sesuatu yang tidak kita lihat? Nggak ada. Karena kata-kata itu adalah bentuk gambaran dari sesuatu yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita kecap dengan panca indera dan sebagainya. Nah, dan kebenaran klaim tersebut bergantung pada persetujuan manusia. Tentu saja, karena manusia keras kepala dan berhati batu, tidak banyak orang yang bereaksi positif tentang pendekatan seperti itu. Karena kasih, belas kasihan dan anugerah, Tuhan memilih untuk menunjukkan kepada umat manusia bahwa Yesus adalah yang dijanjikan dengan berbagai cara. Dia sang Mesias, dia sang terang itu. Prosedur hukum Yahudi memerlukan 2 atau 3 orang saksi untuk membuktikan suatu fakta. Bilangan 35, 30, ulangan 17 ayat 6. Demi jiwa kita, maksudnya demi keselamatan kita, ya, Yesus tidak menuntut iman yang membabi buta sekali lagi. Dia juga tidak menolak kebutuhan normal manusia akan bukti. Sebaliknya dia menyediakan apa yang dibutuhkan oleh sudut pandang kita selaku manusia yang lemah dan terbatas. Jadi kalau dia tidak menuntut iman yang membabi buta, dia harus menyediakan buktinya dong. Ya, Yesus saat ini sedang menjelaskan bukti pertama dari 3 bentuk bukti, yaitu kesaksian manusia. Orang Farisi sebelumnya telah menginterogasi Yohanes Pembaptis yang menunjuk Yesus sebagai yang dijanjikannya. I'm not he, katanya. Aku bukan dia. Aku bukan Mesias. Aku mendahului dia untuk mempersiapkan jalan pertobatan. Aku tidak layak membuka tali kasutnya, dia katakan. Padahal tugas membuka tali kasut itu khusus dimiliki oleh hamba. Kalau dia bilang aku tidak layak, dia lebih rendah daripada hamba. Dia begitu lembut hati yang merendahkan diri sedemikian rupa di hadapan Yesus. Dalam ayat-ayat berikutnya, Yesus juga akan mengacu pada bukti melalui pengamatan. Pengamatan yang mana? Mujizat-mujizat. Ya, mujizat-mujizatnya dan pada tulisan yang terdapat pada kitab suci. Yohanes 5 ayat 35 kita lanjutkan. Ia, maksudnya Yesus, adalah pelita yang menyala. Bukan mati. Pelita yang menyala. Jadi berfungsi. Dan yang bercahaya. Dan kamu akan menikmati seketika saja cahaya itu. Ya. He was the burning and shining lamp. And you were willing for a time to rejoice in his life. Yesus saat ini memberikan bukti untuk mendukung klaim radikalnya. Radikal, radik sampai ke akar-akarnya. Sampai ke akar-akarnya ya. Yohanes 5 ayat 18. Daripada mengatakan kepada orang-orang percaya saja atau menunjukkan bahwa kebenaran tidak memerlukan persetujuan manusia. Kalau aku berkata aku nggak butuh persetujuanmu kok. Itu tetap benar. Amin, amin. Ya mulai dengan itu. Itu tertulis dalam Yohanes 8 dan 14. Yesus dengan murah hati memenuhi persyaratan hukum Yahudi dengan menyediakan 3 saksi mewakilinya. Hal ini dilakukan karena kasih untuk melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Jadi kadang-kadang kita kan mengatakan, verily, verily I say unto you. Artinya amin, amin perkataan demikian. Dimulai dari permulaan kalimat. Kalau dia mengatakan verily, verily I say unto you, amin, amin. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Artinya segala sesuatu yang telah diucapkan setelah perkataan amin itu berasal daripada dia sumber kebenaran atau sang kebenaran ini. Verily, verily I say unto you. I tell you the truth. Everything you hear after I say verily, verily is truth. My word. Nggak ada orang lain yang bisa mengatakan verily, verily I say unto you kecuali Yesus. Karena dia Tuhan. Dia tahu. Dia sumber kebenaran itu. Dia sumber kehidupan itu. Nggak ada yang bisa mengatakan kecuali dia.
Ya, amin, amin. Gitu ya. Kesaksian pertama yang dimaksud Yesus adalah kesaksian manusia melalui Yohanes Pembaptis tadi. Ketika Yohanes Pembaptis mulai berkhotbah, ia disambut dengan kegembiraan yang luar biasa. Faktanya, terdapat cukup banyak keributan sehingga para pemimpin agama di Yerusalem merasa perlu untuk menyelidikinya. Yohanes 1 ayat 19-24. Banyak orang yang gembira memikirkan bahwa Yohanes mungkin adalah Mesias. Namun selama penyelidikan, Yohanes menunjukkan kesaksiannya terhadap Yesus. Dia tidak mencuri kemuliaan itu. Dia tidak mencuri perhatian orang kepada dirinya. Justru dia katakan, kamu harus menjauh dari diriku dan mendekatkan dirimu kepada Sang Mesias, kepada Sang Terang, kepada Sang Anak Manusia, kepada Putra Allah. Dia tidak mau itu. Ini luar biasa orang ini. Tidak mencuri kemuliaan Allah sama sekali. Yohanes 1 ayat 25-28. I'm not he. Gitu. Aku bukan dia. Banyak orang hari-hari ini mengaku Yesus. Keterlaluan banget. Ya, ya kalau Jesus yang dari Filipina, dari Meksiko bolehlah. Tapi kalau Yesus Kristus cuma satu. Nggak boleh pakai nama Yesus Kristus. Jangan ya kasih nama Anda Yesus Kristus, jangan. Itu keterlaluan kalau Anda beri nama Anda Yesus Kristus. Jangan. Kamu berhadapan dengan Allah nanti. Injil Yohanes menyebut Yohanes Pembaptis tokoh yang berbeda dengan penulis Injil ini. Penulis Injil ini Yohanes, the beloved disciple of Jesus Christ. Dua orang berbeda ini, sama-sama Yohanes, teman. Ya, sekali lagi, Injil Yohanes menyebut Yohanes Pembaptis tokoh yang berbeda dengan penulis Injil ini sebagai saksi terang terhadap Sang Terang. Yohanes 1 yang ke-7. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kata Yohanes Pembaptis dalam kesaksiannya. Sang terang tersebut adalah Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 9. Di sini Yesus menyebut Yohanes Pembaptis sebagai sebuah cahaya. Seperti lentera yang hanya memantulkan cahaya. Bukan cahaya itu sendiri, dia memantulkan, merefleksikan. Seluruh tujuan Yohanes adalah untuk mengarahkan orang-orang kepada Yesus. Dia mempersiapkan jalan itu. Dia tidak mencuri perhatian orang, tapi justru perhatian orang itu diarahkan kepada Yesus, Sang Mesias. Yohanes 1 ayat 8-9. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita mencuri perhatian orang yang seharusnya kepada Yesus diarahkan kepada kita. Jangan ya. Itu mencuri kemuliaan Allah. Dalam ayat-ayat berikut, Yesus akan menjelaskan dua saksi lagi yang merupakan bukti yang membuktikan kebenaran pesannya. Gitu ya. Kita lanjutkan dengan Yohanes 5 ayat yang ke-36. Ya, kita baca. Yohanes 5:36. Tetapi aku, maksudnya Yesus, mempunyai suatu kesaksian. Wah, keren ya. Yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Sekali lagi, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yohanes Pembaptis maksudnya, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Pekerjaan itu maksudnya, bahwa Bapa yang mengutus aku untuk melakukan segala sesuatu itu. Nah, bahasa Inggrisnya, but I have a greater witness than John's, for the works which the Father has given me to finish. The very works that I do bear witness of me that the Father has sent me. So the work that I did bear witness of me that I am sent by God the Father. Bahwa pekerjaan yang aku lakukan bersaksi tentang diriku bahwa aku diutus oleh Bapa untuk melakukan segala-galanya itu. Amin sampai di situ. Yesus telah membuat marah para pemimpin agama setempat dengan melanggar tradisi mereka dan mengklaim dirinya setara dengan Tuhan. Yohanes 5:18. Yesus memberikan beberapa contoh kesetaraannya dengan Allah Bapa. Yohanes 5 ayat 19-30. Pada saat yang sama,
Yesus menyatakan bahwa manusia mempunyai kebutuhan alami akan bukti. Inilah sebabnya mengapa hukum Yahudi memerlukan 2 atau 3 orang saksi untuk membuktikan suatu fakta. Oke, Bilangan 35, 30, Ulangan 17 ayat 6. Demi menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, Yesus bersedia memberikan bukti-bukti tersebut. Dia nggak harus, tapi dia ingin untuk membantu manusia ini mengerti. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus telah memberikan yang pertama, kesaksian manusia yang datang dari Yohanes Pembaptis, Yohanes 5:33 tadi. Ya. Dalam ayat ini, Yesus menjelaskan bentuk bukti yang kedua, yaitu pengamatan langsung, observasi. Secara khusus, Yesus mencatat bahwa dia telah melakukan mukjizat, pekerjaan yang memberikan bukti bahwa dia memiliki kuasa ilahi. Air dirubah menjadi anggur. Karena peristiwa-peristiwa ini telah dilihat langsung oleh beberapa pengkritiknya, Yesus mencatat bahwa kesaksian ini lebih besar daripada kesaksian Yohanes Pembaptis. Perkataan Yohanes Pembaptis sangat meyakinkan. Namun ia tidak melakukan mujizat. I'm not he, katanya. Aku bukan dia. Yohanes 10 ayat 41. Mujizat Yesus di dunia nyata adalah, sekali lagi, mujizat Yesus di dunia nyata adalah bukti yang jauh lebih kuat daripada kesaksian manusia manapun. Ya, minum dulu. Faktanya, inilah tujuan utama dari seluruh Injil itu. Ini, Yohanes secara khusus berfokus pada 7 mujizat Yesus dan menyebutnya sebagai signs, tanda-tanda. Yohanes 2 ayat 11. Tujuan dari memilih beberapa tanda-tanda ini saja adalah untuk membuktikan bahwa Yesus sebenarnya adalah Allah. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Mujizat digunakan oleh Tuhan Yesus secara hati-hati sebagai cara untuk membuktikan pesannya. Dia nggak obral-obralan seperti murahan gitu, enggak kok. Ibrani 2 ayat 3 sampai 4. Fakta bahwa Yesus menggunakan kuasa Allah yang dimaksudkan untuk menginspirasi iman pada mereka yang melihat pekerjaannya. Yohanes 3 ayat 2. Bentuk bukti ketiga yang Yesus maksudkan adalah bukti kitab suci yang dimulai pada ayat berikutnya ini. Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dia mau mengatakan, aku mendengar suaranya all the time karena aku bersama dia sebelum dunia dijadikan. Dan aku melihat dia. Aku dan dia adalah satu. Ini semuanya dikatakan Yesus. And the Father himself who sent me has testified of me. Dia yang bersaksi tentang aku. You have neither heard his voice at any time nor seen his form. Ya, dia katakan seperti itu. Pengantar Injil ini menyebutkan gagasan bahwa Allah Bapa belum pernah dilihat langsung oleh manusia. Sebaliknya, Allah mengutus Yesus untuk mencapai tujuan tersebut dengan maksud untuk memperkenalkan Allah yang tidak terlihat dalam pribadi Yesus yang sempurna. Yohanes 1 ayat 18. Sehingga Allah yang tidak terlihat menjadi terlihat dalam Yesus, Allah yang tidak dapat diraba menjadi teraba di dalam Yesus. The unseen became seen, the untouchable became touchable in Jesus Christ. Ya. Dalam pembukaan Injil Yohanes ini, Yohanes berulang kali merujuk pada Yesus sebagai firman. Menggunakan istilah Yunani logos yang berarti pesan, makna, atau definisi. Meskipun kebenaran tetap adalah kebenaran, tidak peduli siapa yang menerimanya atau siapa yang menolaknya. Yohanes 8 ayat 14. Yesus tahu bahwa manusia mempunyai kebutuhan yang masuk akal akan bukti. Yohanes 5:34. Yesus tidak hanya mengandalkan iman yang membabi buta yang kita katakan tadi, tapi justru memberikan apa yang dituntut oleh sistem hukum Yahudi, yakni 3 orang saksi untuk mendukung suatu klaim, sehingga klaim ini dinyatakan benar berdasarkan 2-3 orang saksi ini. Bilangan 35-30. Ulangan 17 ayat ke-6. Nah, Yesus pertama kali merujuk pada kesaksian manusia.
Dia merujuk pada kesaksian manusia. Siapa manusia itu? Yohanes Pembaptis. Yohanes 5:33. Ia kemudian merujuk pada bukti yang jauh lebih kuat, yaitu observasi dari mujizat yang dikerjakannya. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah mujizat yang Yesus lakukan yang oleh Yohanes disebut sebagai tanda. Dan Yohanes hanya menuliskan 7 tanda atau mujizat yang dia maksudkan dari apa yang Yesus lakukan selama ia berada di muka bumi ini. Yohanes 5:36. Kini Yesus menawarkan sesuatu kepada otoritas agama Yahudi, yaitu orang Farisi, orang Saduki, dan ahli Taurat ini, the scribes, yang seharusnya menjadi kesaksian yang paling kuat. Apa itu kesaksian yang paling kuat? Firman Allah yang tertulis. Nggak ada yang lebih kuat daripada itu. Namun, kesaksian ini hilang dari kritik Yesus. Menurut Kristus, orang-orang ini belum pernah mendengar suara Tuhan. Ya, mereka pasti tahu kata-kata dan huruf-huruf hukum. Mereka orang yang mengerti hukum Taurat ke orang-orang Farisi ini. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengenali Yesus? Kalau mereka mengenal hukum, mereka mengenal Musa, membaca hukum Taurat, berarti membaca kitab para nabi yang menubuatkan tentang kedatangan Kristus, mana mungkin mereka tidak mengerti? Apa salahnya? Salahnya adalah mereka menutup pintu hati mereka untuk percaya. Itu alasan. Jawabannya adalah manusia secara alami menolaknya. Namun pengalaman mengatakan kepada kita bahwa itu benar. Pengetahuan tidak sama dengan iman. Yakobus misalnya menegaskan bahwa sekedar mengetahui tentang Allah tidak sama dengan mempunyai iman yang menyelamatkan kepada Allah. Yakobus 2:14-19. Yakobus 2 ayat 14 dan 19. Bukan sampai dengan, tapi dan. Berapa sering kita mendengarkan? Liatin mujizat, baru aku percaya. Atau aku pasti percaya. Enggak kok. Alkitab sudah menjelaskan tentang itu. Sekalipun ada orang mati yang dibangkitkan, mereka tetap tidak percaya. Ini pun tertulis tentang kisah orang kaya yang masuk neraka itu dan Lazarus orang miskin ini bersama yang berada di pangkuan Abraham. Ya, di mana orang kaya mengatakan, "Sudahlah Lazarus, bangkitkan Lazarus." Dikatakan pada mereka ada kitab para nabi dan hukum Musa. Jika mereka tidak percaya, tetap aja tidak percaya sekalipun ada orang mati yang dibangkitkan. Nah, itu tergantung kepada pribadi kita lepas pribadi. Dalam Roma, maksudnya kitab Roma, Paulus menunjukkan bahwa orang menjadi beriman melalui pendengaran akan firman Kristus, Injil, ya, yang disampaikan Yesus. Namun seperti yang akan Yesus tunjukkan nanti, seseorang tidak dapat menerima kebenaran jika mereka sudah menutupkan pintu hati mereka terhadap kebenaran. Kita tahu ada orang yang datang ke dalam sebuah diskusi dengan jawaban. Artinya mereka tidak bersedia membuka telinga untuk mendengar. Apapun yang mereka katakan, mereka sudah siap. Jawabannya tidak. Sekalipun dibuktikan Yesus itu Tuhan, dari rumah sudah siapkan jawabannya, dihafalin. Tidak. Jawabannya apa? Tidak. Suatu saat, ini ada cerita lucu. Let me share the funny story. Saya membaptis seorang anak muda. Saya kasih petunjuk dalam pengajaran Alkitab. Kalau saya bertanya, apakah saudara percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Jawabannya, saya percaya. Yang kedua, apakah saudara percaya dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang kembali mengadili orang hidup dan mati? Saya percaya. Dan sebagainya. Waktu saya membalikkan pertanyaan, dia bingung. Yang urutan 3 saya jadikan nomor 1, urutan 2 saya yang ketiga. Dia bingung jawabannya mesti seperti apa ya, Pak? Dia jawab no. Karena dia hafalin 1, 2, 3. Apakah kamu percaya Yesus itu Tuhan? No. Excuse me, saya katakan. Dia lihat saya. Oh iya, maaf. Tolong jangan saya dibatalkan baptisannya. Saya percaya kok. Lucu saya melihatnya. Ya, karena anak ini gugup, sesuatu seperti itu dapat terjadi. Bukan berarti lantas kita cap dia sebagai tidak percaya. Tidak.
Dia jujur membuat kesalahan dalam kegugupannya. Ya, jadi kita tidak dapat menghakimi orang dengan cara yang seperti itu. Sikap ketaatan yang rendah hati harus muncul sebelum seorang dapat belajar. Para pemimpin agama Yahudi Pemimpin agama Yahudi ini orang Farisi, orang Saduki, para ahli Taurat memiliki pengetahuan. Ya, mereka bukan kurang akan pengetahuan, mereka memiliki pengetahuan. Mereka membaca Taurat dan kitab para nabi. Namun mereka tidak memiliki kerendahan hati atau iman yang sejati. Mereka nggak ada. Sehingga mereka tidak mengakui penggenapan kitab suci mereka sendiri. Bahwa Sang Mesias sudah lahir. Dan bahkan akan datang kali keduanya lagi nanti. Mereka bingung. Ya, kita teruskan Yohanes 5 ayat 38. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Numpang lewat istilahnya. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. But you do not have His word abiding in you. Because whom He sent, Him you do not believe. Artinya pada waktu mereka mendengar hanya sekedar numpang lewat. Masuk kiri, keluar kanan. Tidak menetap. The word of God dikatakan apa? Not abiding in you. Bagaimana mungkin orang beriman kalau firman Tuhan nggak melekat di dalam hatinya? Nggak mungkin kan? Ini alasannya. Yesus telah menjelaskan 3 bentuk bukti untuk mendukung klaimnya. Tergantung kepada kita sekarang. Sesuai dengan hukum Yahudi. Sebetulnya dia tidak perlu melakukan ini. Tapi for the sake of human being, for the sake of the gospel, for the sake of saving souls, dia melakukan ini. Ya. 2 yang pertama adalah kesaksian manusia dari Yohanes Pembaptis dan pengamatan langsung dari mujizat-mujizatnya sendiri. Yang pertama dari Yohanes Pembaptis sebagai manusia, yang kedua dari observasi terhadap mujizat. Mujizat adalah bukti yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan kesaksian manusia. Tapi yang terkuat adalah firman Tuhan. Mujizat lebih kuat dari kesaksian manusia. Namun firman Tuhan jauh lebih kuat dari segalanya. Ya. Namun bagi para pemimpin agama Yahudi, tidak ada yang lebih efektif daripada bukti firman yang tertulis. Yohanes 5:37. Dia orang butuh itu tertulis. Nah, ada tertulis, nggak percaya juga. Namun orang-orang ini menolak Yesus. Sekalipun bukti yang diminta dalam kitab suci itu tertulis. Menurut ayat sebelumnya, mereka belum pernah mendengar suara Tuhan. Sehingga mereka tidak mengenali yang Esa, yang diutus Tuhan sebagai pesan hidupnya. Yohanes 1:18. Maksudnya mereka menutup telinganya untuk mendengarkan firman. Jika mereka mengerti nubuatan yang ditulis oleh para nabi, mereka akan mendengar suara itu. Ini karena mereka dari dalam hatinya sudah tidak percaya. Di sini dikatakan mereka tidak pernah mendengar suaranya. Ya jelas karena tidak percaya. Dianggap sebagai suara-suara seperti normalnya suara manusia lainnya. Padahal ini lain ini. Ayat ini menjelaskan sebagian bagaimana hal itu mungkin terjadi. Ini adalah pemikiran sederhana yang sering diabaikan oleh siapa? Oleh manusia. Mereka yang menolak untuk percaya tidak pernah akan percaya. Karena sejak awal mereka sudah tidak percaya, memilih untuk tidak percaya. Apapun buktinya yang ada, tetap tidak percaya. Ya. Jadi sekali lagi, ini adalah pemikiran yang sederhana yang sering diabaikan oleh manusia. Apa itu pikiran yang sederhana itu? Mereka yang menolak untuk percaya tidak akan percaya, baik disertai dengan bukti atau tidak. Yesus akan menunjukkan hal ini dalam diskusi selanjutnya. Seseorang tidak dapat memahami Injil kecuali mereka terlebih dahulu cukup taat untuk mendengar firman Tuhan. Jadi baca itu dan taati itu. Hati kita akan terbuka untuk itu. Yohanes 7:17. Bagaimana mungkin kita beriman kalau kita hanya sesekali membaca firman Tuhan? Nggak mungkin. Makan minimal juga 3 kali sehari. Ada yang 10 kali. Ada yang 10 kali saya katakan. Ya, tapi baca firman Tuhan sesekali. Ini nggak baik ini. Yakobus, salah satu kitab perjanjian baru yang paling awal ditulis, memperjelas bahwa mengetahui itu tidak sama dengan percaya. Yakobus 2:19. Sehingga pengetahuan saja
Tidak cukup dengan iman yang menyelamatkan. Yakobus 2:14. James 2 verse 14. Ya. Hal ini seperti yang akan dibuktikan oleh Yesus adalah masalah inti yang dihadapi orang-orang seperti orang Farisi. Mereka lebih tertarik pada tradisi mereka sendiri. Matius 15 ayat ke-6 tentang hari Sabat misalnya. Tentang sunat lahiriah misalnya. Kekuasaan Yohanes 11 ayat 48 dan gengsi mereka Yohanes 9 ayat 34. Daripada kebenaran, mereka lebih mengutamakan ini. Karena itu pada waktu Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 kepada orang yang sudah 38 tahun berbaring di atas tilam itu, bangkit dan angkatlah tilammu. Berjalan. Mereka marah. Karena mereka lebih mementingkan tradisi mereka, yaitu untuk tidak bekerja pada hari Sabat. Bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan, mereka lalai memperhatikannya. Gagal memperhatikannya. Ya. Jadi pada waktu kereta datang, mereka nggak lihat kereta datang, berangkat keretanya, mereka tertinggal. Itu dia. Jadi meskipun mereka telah diberikan semua bukti yang mereka perlukan, mereka tidak percaya dan tetap memilih untuk tidak akan percaya. Yohanes 5 ayat ke-40. Seperti yang akan dijelaskan dalam ayat-ayat berikut, ini bukan persoalan pengetahuan. Ini persoalan kemauan, pilihan, mau percaya atau tidak. Semua bukti sudah ada. Ya. Yohanes 5 ayat 39. Kamu, dia katakan kepada orang-orang pemimpin agama Yahudi ini, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, ya, you search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. Kamu menyangka mendapatkan kehidupan kekal itu. Di mana kitab suci yang kamu selidiki itu apa? Memberikan kesaksian tentang diriku. Kok nggak percaya? Ngapain baca? Mintanya bukti dari yang tertulis. Tertulis sudah. Kok tetap nggak percaya? Itu kamu. Ayat 39 dan 40 merangkum poin penting tentang perbedaan antara iman dan kepercayaan. Seseorang yang menolak untuk percaya tidak pernah akan dapat diyakinkan karena dia sudah menolak. Tidak peduli seberapa banyak bukti yang diberikan. Yohanes 5 ayat 40. Dalam ayat 37 dan 38, Yesus mengkritik para pemimpin agama setempat karena tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Ya, karena kamu baca firman, tapi tidak percaya. Artinya, firman itu kan adalah suara Tuhan. Allah berfirman. Kamu membaca seperti lewat aja. Jadi kamu tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Tidak berhenti sejenak untuk merenungkan dan mengizinkan firman tersebut berakar dalam hati. Mereka menolong Yesus dengan dan pesannya. Yohanes 5:18. Karena mereka tidak mau. Bukan karena mereka kurang informasi loh, bukan. Karena mereka memilih untuk tidak mau percaya. Itu pilihan. Ini adalah ide kunci untuk dipertimbangkan ketika mendiskusikan ide-ide seperti bukti, kenyataan, dan iman. Nah, Alkitab tidak pernah meminta siapapun untuk menyatakan iman yang membagi duka. Dari tadi kita bicarain. Yaitu kepercayaan tanpa bukti. Dalam ayat ini Yesus menanggapi kritik dengan memberikan 3 bentuk bukti yang berbeda seperti yang telah kita bahas tadi. Ya, dia telah menyebutkan kesaksian manusia Yohanes 5:33 dan pengamatan langsung dalam bentuk mujizat-mujizatnya Yohanes 5:36. Sekarang dia mengacu pada bukti dari kitab suci yang tertulis. Namun bagi sebagian orang hal ini tidak cukup dan tidak pernah akan cukup. Itu mereka, bukan Yesus. Mereka bermasalah. Inilah sebabnya Tuhan tidak menawarkan bukti kepada semua orang. Ngapain juga? Kalau nggak percaya, tetap aja nggak percaya, sekalipun banyak bukti. Hal itu belum tentu menghasilkan ketaatan atau kepercayaan. Jadi ngapain? Sekedar mengetahui bahwa Tuhan itu ada, tidak berarti akan disertai dengan ketaatan untuk percaya dan mengikuti firman yang tertulis. Setan juga percaya kok, bahkan gemetar. Tapi apakah setan yang percaya ini selamat? Tidak. Ya, kita harus beriman. Iman itu yang menyelamatkan. Memiliki pengetahuan tidak selalu berarti percaya kepada Tuhan.
seperti yang ditunjukkan oleh ketidaktaatan Israel. Dan di sini fakta bahwa orang-orang Farisi mempunyai pengetahuan tentang kitab suci tidak berarti mereka bersedia menerima Yesus. Mereka mengerti, mereka membaca, mereka menyelidiki. Bukan berarti otomatis mereka percaya. Kalau mereka otomatis percaya, hari ini sudah Kristen semua orang di Israel. Kan enggak. Ya. Ayat 40 akan menunjukkan masalah sebenarnya di balik ketidakpercayaan orang-orang munafik beragama ini, yang juga merupakan masalah mendasar bagi semua orang yang menolak Yesus Kristus. Mereka tidak percaya karena mereka tidak mau percaya sekalipun bukti-bukti tertulis terdapat dalam kitab suci. Tuntutan dalam bentuk bukti apapun yang diajukan oleh orang yang tidak percaya tidak pernah akan cukup untuk membuat mereka percaya. Tidak cukup untuk memuaskan mereka. Karena sesungguhnya mata mereka telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. They have been blinded by the gods of these ages. Itu masalahnya. Dan mereka menolak untuk percaya sejak awal. Sekalipun Yesus adalah perwujudan daripada Allah selengkapnya ini tadi. Ya. Yohanes 5 yang ke-40 kita lanjutkan. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup ini. But you are not willing to come to me that you may have life. Mereka yang tidak mau menerima gagasan tertentu tidak dapat diyakinkan. Tidak peduli betapa banyak bukti yang diberikan. Ini adalah tema kunci dari ayat 39 dan 40. Yesus menunjukkan bahwa para pemimpin agama yang mengkritik dia, Yohanes 5 ayat 18, bukan menderita karena kurangnya pengetahuan. Buktinya ada, khususnya dalam kitab suci. Yesus juga telah menunjukkan bukti kesaksian manusia dan mujizatnya sendiri. Yohanes 5 ayat 36. Pihak berwenang Yahudi tidak menolak Yesus karena mereka tidak mempunyai bukti, tidak mempunyai cukup bukti. Ya, mereka menolak bukti karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Bukti ada, tapi mereka sekalipun ada bukti mereka menolak untuk percaya. Jadi masalahnya pada mereka, bukan pada Yesus. Pada akhirnya inilah alasan mengapa Tuhan membedakan antara mengetahui dan percaya. Tahu itu bukan iman. Pengetahuan. Percaya dengan pikiran. Itu pengetahuan. Percaya dengan hati, itu iman. Bangsa Israel melihat Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa secara langsung dan mereka masih tidak taat. Tahu kok tentang Laut Merah dibelah. Tahu kok cerita tentang Yosua menghentikan matahari bersinar. Tetap diam di sana, di Gilboa. Tahu tentang kebesaran Tuhan tersebut. Tetap aja tidak percaya. Thomas mendengar Yesus menubuatkan kebangsaannya dan masih meragukan apa yang dikatakan teman-temannya bahwa mereka berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yudas Iskariot ada di sana untuk melihat semua ajaran dan mujizat Yesus, namun tetap menolak dia, bahkan mengkhianati dia, menjual dengan 30 keping uang perak. Orang Farisi mengetahui lebih banyak tentang kitab suci dibandingkan siapapun. Mendengarkan kesaksian Yohanes Pembaptis dan melihat mujizat-mujizat Yesus. Namun, mereka tidak menaruh kepercayaan mereka kepadanya. Tuhan tidak menawarkan bukti kepada kebanyakan orang karena bukti tersebut pada akhirnya tidak relevan. Yang relevan apa? Membuka diri untuk percaya karena segala sesuatu itu tertulis di dalam Alkitab. Mereka yang mengaku hanya akan menerima Tuhan ketika dia sudah terbukti, kepada mereka tidak akan pernah benar-benar menerima Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lewat 5 menit. Akan saya hentikan sampai di sini dan yang kali berikutnya atas seizin Tuhan akan kita selesaikan. Tuhan Yesus memberkati dan kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu telah hamba taburkan dan hamba mau berhenti berbicara. Namun kami percaya Roh Kudus terus berbicara dan memberi penjelasan kepada kami, memberikan pencerahan kepada kami, sehingga kami bukan hanya sekedar mengerti, tapi boleh menjadi pelaku kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua-muanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sampai berjumpa pada kesempatan yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dan mandiri.